Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Eka Dan aku Aspi. Nah, di video kali ini kita itu akan membahas mengenai struktur resiko dan struktur jangka waktu suku bunga. Yang sebelumnya kan kita udah membahas suku bunga nih teman-teman di video yang sebelumnya. Nah, kali ini kita itu akan membahas mengenai struktur resiko dan struktur jangka waktu suku bunga. Jadi apa sih yang dimaksud dengan struktur resiko dari suku bunga serta struktur jangka waktu suku bunga? Nah, yang pertama kita perhatikan mengapa obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo yang sama mempunyai suku bunga yang berbeda. Hubungan antara suku bunga ini disebut sebagai struktur risiko suku bunga. Kemudian, pada jangka waktu jatuh tempo suatu obligasi juga mempengaruhi suku bunganya, dan hubungan antara suku bunga obligasi dengan masa jatuh tempo yang berbeda disebut dengan struktur jangka waktu suku bunga. Nah, obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda ini akan memiliki suku bunga yang berbeda pula nih teman-teman. Itu karena dipengaruhi oleh 3 faktor nih. Nah, yang pertama itu ada resiko gagal bayar atau default risk. Jadi resiko gagal bayar ini terjadi ketika penerbit obligasi ini tidak dapat membayar atau tidak mau membayar bunga yang telah dijanjikan atau membayar nilai nominal pada saat jatuh temponya nih teman-teman. Seperti perusahaan yang mengalami kerugian besar itu seperti perusahaan penerbangan dari United, Delta, US Airways gitu-gitu teman-teman. Nah, sebaliknya obligasi dari Treasury AS ini pada umumnya itu dapat dianggap tidak memiliki resiko dari gagal bayar karena pemerintahan federal itu selalu selalu bisa meningkatkan pajaknya untuk membayar kewajiban-kewajibannya teman-teman. Nah, hal ini itu dapat dikatakan dengan obligasi bebas resiko gagal bayar. Nah, selisih tadi kan kita udah membahas nih mengenai obligasi resiko gagal bayar sama obligasi bebas resiko gagal bayar. Nah, selisih yang terjadi antara suku bunga pada obligasi yang beresiko gagal bayar dengan suku bunga pada obligasi bebas resiko gagal bayar ini dapat dikatakan sebagai premi resiko. Selanjutnya, Nah, jika kemungkinan gagal bayar meningkat karena perusahaan mengalami kerugian yang besar, risiko gagal bayar obligasi perusahaan akan meningkat dan perkiraan imbal hasil atau obligasi ini akan menurun. Selain itu, imbal hasil obligasi perusahaan akan menjadi tidak pasti. Dapat disimpulkan bahwa obligasi dengan risiko gagal bayar akan selalu memiliki premi risiko positif, dan kenaikan risiko gagal bayarnya akan meningkatkan premi risikonya. selanjutnya kita akan membahas mengenai likuiditas nih teman-teman. Seperti yang telah kita ketahui bahwa aset yang liquid itu adalah aset yang dapat secara cepat serta murah itu untuk dikonversikan ke dalam bentuk tunai nih jika kita membutuhkannya. Nah, obligasi Treasury AS ini itu merupakan obligasi yang sangat liquid nih teman-teman dari semua obligasi jangka panjang karena banyak yang diperdagangkan dan paling murah nih teman-teman untuk dijual dengan cepat dengan biaya penjualan yang murah. Jadi obligasi Treasury AS ini dapat dikatakan obligasi yang paling liquid dari semua obligasinya. Nah, semakin besar likuiditas suatu obligasi, maka semakin rendah suku bunganya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pertimbangan pajak penghasilan nih teman-teman. Jadi perilaku suku bunga obligasi munisipal nih, kita akan berhubungan dengan itu nih teman-teman. Obligasi munisipal atau yang disebut dengan pemerintah daerah. Jadi obligasi munisipal ini tentunya tidak tanpa resiko gagal bayar nih teman-teman. Jadi jika suatu obligasi itu memiliki perlakuan pajak yang istimewa seperti yang telah terjadi atau dimiliki oleh obligasi munisipal, itu di mana pembayaran bunga itu dibebaskan dari pajak penghasilan federal atau pajak pusatnya, itu maka suku bunganya itu akan menjadi lebih rendah teman-teman. Yang selanjutnya kita itu akan membahas mengenai teori-teori struktur jangka waktu nih teman-teman. Nah, terdapat 4 teori mengenai struktur jangka waktu.
Yang pertama yaitu teori ekspektasi. Teori ekspektasi ini memandang suku bunga jangka panjang sebagai penyamaan rata-rata suku bunga jangka pendek di masa depan yang diharapkan terjadi selama umur obligasi. Kemudian ada teori segmentasi pasar, memperlakukan penentuan suku bunga untuk setiap jangka waktu jatuh tempo obligasi sebagai hasil dari penawaran dan permintaan hanya di pasar itu. Tidak satu dari kedua teori ini dengan sendirinya dapat menjelaskan fakta bahwa suku bunga obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda bergerak bersama sepanjang waktu dan bahwa kurva imbal hasil biasanya berkemiringan ke atas. Yang selanjutnya adalah teori premi likuiditas dan teori habit preference nih teman-teman. Jadi teori premi likuiditas dan teori habit preference ini memandang bahwa suku bunga jangka panjang itu sebagai penyamaan rata-rata dari suku bunga jangka pendek di masa depan yang diharapkan terjadi selama umur obligasi itu ditambah premi likuiditas. Jadi teori-teori ini itu memungkinkan kita itu untuk menyimpulkan bahwa ekspektasi pasar mengenai pergerakan suku bunga jangka pendek di masa yang akan datang itu dari kurva imbal hasil teman-teman. Yang selanjutnya kurva yang berkemiringan ke atas atau ke atas yang curam itu, yang curam begini, itu menunjukkan bahwa suku bunga jangka pendek itu di masa datang itu diharapkan akan meningkat nih teman-teman. Yang selanjutnya adalah kurva yang berkemiringan ke atas yang tidak curam nih teman-teman. Itu menunjukkan bahwa suku bunga jangka pendek itu diharapkan tetap sama. Dan kurva yang mendatar menunjukkan bahwa suku bunga jangka pendek itu diharapkan akan sedikit mengalami penurunan. Yang terakhir adalah kurva dengan imbal hasil terbalik, itu menunjukkan bahwa suku bunga jangka pendek itu diharapkan akan turun yang sangat tajam atau mengalami penurunan yang cukup signifikan itu di masa yang akan datang. Oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita mengenai struktur resiko dan struktur jangka waktu dari suku bunga. Untuk materi-materi selanjutnya kita akan membahas mengenai materi-materi yang lebih menarik lagi nih teman-teman. Jadi tetap tonton video ini dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Apabila ada kata yang salah kata dari aku Eka Dan aku Asfi, kita berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya tinggi teman-teman kepada teman-teman semua apabila perkataan kita menyinggung baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.